Selamat pagi buat jemaat Tuhan yang berdoa pagi hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan. Siapakah Anda hari ini ya? Saudaraku, saya lihat di pemberitaan-pemberitaan pada waktu Jenderal Andika diangkat menjadi panglima tentara gitu. Dia bangga sekali. Dia tunjukkan sebagai orang panglima ABRI yang diangkat oleh presiden. Berarti dianya merasa berharga di mata presiden, sehingga dia mengerjakan segala sesuatunya dengan baik gitu ya, supaya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bisa dilihat pemimpinnya dan ABRI-nya berharga dan menjadi tentara kebanggaan gitu. Nah, sekarang bagaimana kita yang diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya, apakah kita menunjukkan hari-hari hidup kita sebagai anak Tuhan? Tentunya kalau kita merasa berharga di mata Tuhan, sebagai orang yang dihargai oleh Tuhan, maka dia akan melakukan segala sesuatu dengan takut, dengan bangga, dengan kesungguhan, bukan karena tugas atau karena sesuatu, tapi karena memang dia adalah berharga di matanya. Kita lihat firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini untuk orang-orang pemenang ya, yang Tuhan bagikan pada pagi hari ini. Nah, saudara, sebagai pemenang atau bukan, ya kita tahu siapa kita gitu ya. Saudaraku, bagaimana sekarang Tuhan Allah memandang saudara dan saya? Tuhan memandang tidak seperti manusia memandang. Saudara dan saya menjadi orang yang diselamatkan Tuhan. Pada posisi ini, Yesus adalah imam besar kita. Jadi bagaimana Yesus memandang sebagai imam besar Anda dan memandang saudara dan saya. Bagaimana sekarang Anda sendiri memandang diri Anda sendiri. Apakah Anda menilai diri Anda sebagai orang yang tak berharga, yang banyak, aduh saya begini, kayaknya nggak berharga orang itu mengatakan. Padahal sebenarnya kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Maka kita boleh tunjukkan diri kita kepada dunia roh bahwa kita adalah orang yang diselamatkan, orang yang punya kuasa yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Di Keluaran 39 ayat 14, kita mau lihat ya, bagaimana cerita seorang imam besar yang di dadanya ada apa gitu ya. Sebentar saya bagi. Jadi saudara, di Keluaran 39 ayat 14, sesuai dengan nama, katanya sesuai dengan nama para anak Israel. Permata itu adalah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku yang 12 itu. Ya, kita lihat gambar di sini, imam di dadanya itu ada 12 permata yang sangat mahal sekali. Ini representatif daripada suku-suku Israel yang ada 12 jumlahnya.
Nah, apa gambarannya dengan kita? Tadi dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar kita. Ya. Saudaraku, Anda adalah umat kepunyaan Yesus yang digambarkan sebagai sesuatu yang sangat mahal dan sangat berharga. Pada zaman Israel dulu, ya 12 permata itu bukan yang biasa-biasa, bukan yang ecek-ecek, tetapi mahal. Ditaruh di dadanya imam besar itu. Kalau Anda memahaminya, ya kita bersuka cita. Bila tidak tahu, ya sekarang Anda boleh tahu dan mengerti. Batu permata yang mahal itu tadi diletakkan di dada imam besar Israel. Anda dan saya ada juga di dadanya Tuhan Yesus, berarti dekat dengan Tuhan Yesus. Anda dan saya adalah sangat berharga di matanya. Jadi engkau bisa tunjukkan kepada dunia roh yang pagi hari ini berdoa, jangan takut bahwa kita punya kuasa untuk mematahkan segala pekerjaan iblis. Kita bisa berdoa untuk orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita tunjukkan hari-hari kita sebagai orang yang sangat berharga di mata Allah. Nama saudara dan saya sudah terukir di baju kebesaran imam besar kita, Yesus Kristus. Nama Anda dan saya sudah tertulis di kitab kehidupannya. Dan Anda tersimpan di dekat hatinya Tuhan Yesus. Luar biasa. Apakah nama Anda akan terhapus dari kitab kehidupan itu? Kalau Anda sudah dilahirkan kembali, menjadi pemenang, ini kata firman Tuhan tadi ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi nggak akan dihapus. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Berbahagialah Anda. Anda dan saya adalah seorang pemenang. Namanya sudah terukir di atas batunya Tuhan untuk selama-lamanya. Mari sekarang saudaraku beristirahat dalam jaminan ini. Namamu tidak akan terhapus dalam kitab kehidupan. Dan karenanya kita punya jaminan jawaban doa untuk doa-doa kita yang kita sampaikan hari lepas hari. Jangan sampai ketinggalan saudaraku. Kita pakai kesempatan doa-doa ini seperti kesempatan emas yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita. Kita merasa senang karena kita merasa berharga di mata Allah. Dan kita menyampaikan doa-doa hari-hari kita kepada Tuhan. Dan kita boleh melihat kemenangan demi kemenangan. Dan itu sudah ditunjukkan. Sudah lebih dari 2 tahun kita berdoa. Saya merasa bahagia menjadi orang yang dihargai oleh Tuhan, berharga sekali, dan doa saya hadir di dalam doa-doa, dan saya yakin juga saudara-saudara semua Tuhan pasti dengar doa-doa kita. Mari kita siapkan hati kita sebagai orang yang berharga yang tertulis terukir di dadanya Tuhan Yesus. Kita sampaikan doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.